Hello, welcome. Gue Mega Christine dan ya kalau kalian dengar suara burung, suara ayam karena gue tinggal bareng kandang burung dan kandang ayam, guys. Terus sesuai judulnya di sini gue akan sharing pengalaman odontektomi, yaitu cabut gigi bungsu paling belakang dengan kondisi di mana gigi tersebut adalah horizontal alias miring. Jadi gue akan kasih tahu berapa total yang gue habiskan ke kunjungan dokter gigi bulan kemarin. So ya, stay tune. Jadi tuh awal ceritanya gue bangun tidur, terus gue ke dapur, gue makan, gue ngunyah pakai gigi kiri, terus ada kayak dentuman ya kalau buat gue. Sakit banget yang nggak pernah gue rasakan seumur hidup. Gue putuskan untuk melakukan appointment dokter gigi keesokan harinya. Sekalian gue mau ngecek gigi bolong di bagian sebelah kanan. Ini dimana yang gue melakukan odontektomi. So ya, keesokan harinya kunjungan pertama dicek deh tuh ya, terus ternyata ditambahlah 2 gigi gue di luar dari rencana, dari apa yang gue rencanakan ini. Satu gigi habis 200.000 guys, jadi kalau tambah gigi 2 jadi berapa? Karena gigi gue ini bolong dan di belakangnya ada kayak gigi ketutupan gusi, ingin tahu posisi sebenarnya gigi ini. Jadi gue disarankan untuk mengambil foto gigi ke bagian radiologi. Nanti kalian akan ditanya apakah kalian sering mengalami pegel di bagian leher belakang, sering bengkak, sering ngilu. Gue sendiri nggak pernah merasakan pegel ataupun bengkak ataupun pokoknya masalah di bagian gigi si horizontal ini. Dokternya ngasih tahu untuk Google yang namanya odontektomi dan impacted teeth. Dan ternyata udah banyak banget orang-orang yang nge-tweet dan sharing di blog post mengenai pengalaman odon kita nyebutnya odon aja, oke? Pengalaman odonnya mereka, biaya yang dihabiskan. Jadi kalau kalian pengen tahu berapa biayanya, kisarannya juga beda-beda setiap orang. Tapi di sini gue akan jabarin lagi nanti. Kalian baca pengalaman orang-orang supaya membantu persiapan batin, mental, dan terutama persiapan finansial karena odon ini mehong. Gue pribadi gue tahu punya gigi miring pada saat umur 15 atau 16 tahun. Cuman pada saat itu dokter bedah gigi bilang kalau kamu tidak merasakan yang namanya pusing ataupun pegel, lebih baik tidak usah dicabut karena kondisinya juga masih bagus. Cuman karena sekarang dia udah patah dan makanan sering masuk, jadi lebih baik kayaknya gue singkirin aja nih gigi. Terus foto giginya sendiri ini menghabiskan duit 250.000. Foto giginya sendiri kalian bisa lakukan di rumah sakit yang punya bagian radiologi dengan surat rujukan dari dokter gigi kalian. Ya, bisa ke bagian radiologi rumah sakit dan ke laboratorium, biasanya Prahita, Prodia, dan sebagainya. Cepet kok, foto giginya nggak sampai 30 menit, kalau nggak ngantri juga udah langsung selesai. Dokter giginya sih bilang kalau foto gigi ini valid hanya 3 bulan. I don't know, mungkin kalian bisa konfirmasi ke dokter gigi kalian. Udah dapat foto giginya, berarti sekarang kita ke kunjungan kedua. Di kunjungan kedua ini kita diskusikan foto gigi, which is this one. This is my teeth, guys. Yang ini nih guys, ternyata gigi gue tuh kayak gini bentukannya, surprisingly, dan gigi atas gue juga kayak miring banget ya. Dan nanti kalian akan mendiskusikan masalah apa saja yang ditemukan, terus tindakan yang diperlukan, waktu dan biaya yang ya kira-kira perkiraan akan habis berapa untuk tindakan tersebut. Dan ternyata gue punya 5 masalah gigi. Jadi tuh pertama, kalau kalian lihat gigi bungsu gue miring banget dan udah bolong dan udah patah, dan kita sebutnya ini gigi tidur, oke? Yang kedua itu gigi di depannya, kita sebutnya itu gigi 2. Gigi 2 ini dia makin lama lebarnya makin bolong dan patahannya tuh dalam waktu 6 bulan ini gue lihat emang cepet banget sih. Yang ketiga, ternyata gigi di atasnya yang paling belakang itu ternyata bolong juga, guys. Yang keempat, sepertinya gue harus konsul dengan bagian THT karena sepertinya gue punya sinus di bagian kanan. Yang terakhir ini gue lupa, pokoknya soal saraf gitu. Mungkin kalian yang sedang mengambil kejurusan dokter gigi bisa jelaskan.
gue lupa. Tindakan yang perlu diambil pun bertahap, jadi kita nggak bisa langsung buru-buru. Yang pertama, gigi 2 itu harus dibersihkan dan dimatiin sarafnya, lalu dilakukan tambal temporary, yaitu tambal sementara, karena nantinya ini akan ditambal permanen dan itu merupakan tindakan paling akhir setelah odon. Yang kedua itu bikin janji odontektomi dan konsumsi obat yang diberikan sebelum melakukan proses cabut gigi. So, total hari ini itu habis 200.000 karena gue melakukan ya tambal temporary dan 20.000 untuk obat. Obatnya murah, generic. Dokternya sih terserah gue mau melakukan odon tuh kapan, entah itu 3 hari, entah itu seminggu, entah itu 1 bulan kemudian. Tapi gue putuskan untuk melakukan 3 hari setelah kunjungan ini, dan ya sekarang kita ke kunjungan ketiga. Kunjungan ketiga ini gue melakukan odontektomi. Jadi sebelum gue ke dokter gigi, gue makan dan minum yang banyak. Pastikan kalian nggak lapar dalam kurun waktu 8 atau 7 jam ke depan. Persiapan bakal denger suara bor, bius pulpen yang cetek-cetek, ya, dan perasaan ditarik-tarik itu like wow. Pertama, dokternya cabut gigi gue yang paling atas yang bolong. Cepet sih, cuma dibius, habis itu dicabut, nggak ada masalah. Dan yang kedua di bagian bawah ini yang horizontal, gigi tidur, di bius pertama itu kayaknya 2 atau 3 kali, tapi secara total gue habis bius kayak sekitar 5, karena dokternya memastikan kalau pada saat proses pengeluaran gigi atau ditarik dan sebagainya itu gue nggak merasakan ngilu sama sekali, walaupun gue bisa merasakan kalau sedang di congkel-congkel, tarik-tarik ya. Kalau pada saat in the middle of proses kalian merasakan ngilu, kalian bisa bilang ke dokternya sehingga dokternya bisa melakukan inject bius ulang. Untuk ngambil gigi tidur ini gue makan waktu sekitar 3 jam. 3 jam. Dan selama 3 jam itu gue cuma bisa duduk di kursi, berdoa semoga ini cepat selesai, cepat kelar. Sempat kepikiran kenapa gue ngambil tindakan ini, like why sis, why you want to take this? Kayak nyesel tapi you cannot go back. Ya udah, lo harus lanjutin mau nggak mau. Lo nggak bisa di tengah-tengah tindakan terus lo langsung cabut kayak dok selesai dok, aku nggak mau lanjut lagi. Gelo itu namanya. Terus ya 3 jam itu kamu harus mangap maksimal, oke? Kalau pas in the middle proses kalian merasa kok lama banget sih dok, kalian tanya aja, nanti dokternya yang jelasin kok. Setelah odon, guys, kalian disarankan untuk tidak mengecap kayak terus disarankan untuk tidak berkumur atau lagi menggemukkan pipi. Tapi gue rasa kalian gak akan bisa melakukan hal itu juga pada saat setelah odon. Dan kalian tidak diperbolehkan meludah. Jadi kalau kalian merasa alir kalian banyak, kalian telan aja. Karena kata dokternya kalau kamu meludah itu akan terjadi beku darah. Itu sih yang disaranin sama dokternya. Di sini gue cuma sharing aja, ngasih tahu, oke? Nanti kalian pulang sambil gigit kapas di bagian yang habis dicabut, yang habis dijahit. Yaudah tuh gue pulang and then gue tidur siang. Capek banget guys, dan pegel banget itu dari bagian ini nih, dagu sampai ke bagian bawah, sampai ke sini. pegel. Gue dikasih antibiotik sama obat kumur Rasamin yang dikonsumsi setelah makan untuk mencegah infeksi dan inflamatori. Biayanya, oke, so ini bukan cabut gigi biasa ya pemirsa ya. Di sini karena gigi gue miring ya guys, dan itu adalah paling belakang. Susah banget. Dan di sini gue satu gigi kena 1.500.000. Gue lihat di Twitter ada yang sampai lebih dari itu sih. Jadi ya harganya bisa beda-beda di klinik dokter, rumah sakit swasta sama di rumah sakit umum daerah itu bervariasi guys. Kalau kalian punya asuransi atau BPJS, silakan melakukan tindakan ini di rumah sakit umum atau swasta. So, total hari ini itu karena gue cabut 2 gigi, gue habis 3 juta, dan untuk obatnya itu habis 130.000.
Jadi ya selama 2 minggu itu kalian akan merasa tidak leluasa mengunyah, menguap, mengembungkan pipi, ngobrol. Kayak gue ngobrol kayak yang terbatas lah ya. Setelah 2 minggu kita balik lagi ke dokter giginya untuk lepas jahitan dan pengecekan hasil odon. So ini adalah kunjungan keempat. Di kunjungan keempat ini gue tambal permanen di gigi 2 kalau kalian ingat ya. Jadi lepas jahitan, kemudian tambal temporerinya dihilangkan, habis itu ditambal permanen, diasah, dan pengisian. I don't know what is pengisian, pokoknya di bill-nya kelihatan pengisian. Total habis 650.000. Cepet sih kunjungan kali ini, cuman habis waktu 30 menit. Gue posting dong ya foto gigi dan biayanya. Dan ternyata banyak juga teman-teman gue yang punya kasus sama seperti gue. Bedanya mereka sering mengalami kayak ngilu, bengkak, dan pegel. Cuman mereka takut dengan suara bornya itu, jadi mereka kayak belum siap juga untuk ke dokter gigi, which is kalian perlu mempersiapkan mental untuk bor karena tapi gue juga mendapatkan respon seperti, kok mahal banget sih, gue cabut gigi nggak sampai segitunya, ini kasusnya apa dulu, apakah prosesnya sampai memerlukan waktu 2-3 jam. Gue sih tahu kalau misalkan cabut gigi nggak sampai selama itu, tapi karena ini udah paling belakang dan dia horizontal, makanya habis biaya banyak. Dan gue mengerti kenapa ini bisa menghabiskan biaya yang lebih mahal dibandingkan cabut gigi biasa. I finally understand. Jadi ada baiknya kalau kalian mengalami keluhan seperti pusing, bengkak, dan sebagainya, coba kalian konsultasikan ke dokter gigi kalian. Biasanya nanti kalian akan direkomendasikan untuk melakukan foto gigi untuk mengetahui posisi giginya dan apa yang terjadi dengan saraf gigi kalian. Lalu tindakan apa aja yang perlu diambil. Kalian nggak harus melakukan tindakan pada saat itu juga, karena dokternya pun tidak akan melakukan tindakan tanpa persetujuan kalian. Pastikan kalau kalian ingin melakukan tindakan, di sini maksudnya tindakan untuk gigi kalian, pastikan kalian siap secara mental dan finansial. Ya, kalau kalian merasa kok lama banget sih, gue makan susah banget, well guys, kasih waktu 1 bulan. 1 bulan nanti kalian akan kembali lagi dengan kondisi mulut yang normal. Terus kalian latihan kayak mengap dikit, senyum-senyum. Pada saat proses penyembuhan, please jangan nonton video mukbang, itu nyiksa banget ya. Jadi jauh-jauh deh tuh dari YouTube video mukbang, gak usah ditonton. Terus gimana kondisi gigi gue setelah dicabut? Jadi tuh di gigi paling belakang ini kelihatan kayak ada rongganya gitu ya, karena ada gigi yang nggak ada lah ya guys. Jadi sekarang setiap malam gue harus ngecek apakah ada sisa makanan yang masuk ke belakang. Terus kalian ingat di awal-awal cerita kenapa gigi kiri gue pas makan itu terjadi dentuman itu? Jadi ternyata kata dokternya, kamu sikat giginya terlalu kencang dan terlalu cepat sehingga terjadi penurunan gusi. Disarankan untuk mengganti sikat gigi yang ultra soft atau extra soft dan pasta gigi untuk gigi sensitif. Oh, kalau ada yang mau ditanyain silahkan komen. Siapa tahu teman-teman yang udah pernah melakukan odontektomi bisa bantu kalian di komen. Yay. Have a good day guys. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf kalau videonya agak all over the place kayak gimana. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Lupa guys, ada kopi. Apa? Emak gue ke atas nawarin kebab guys, kebab, burger atau takoyaki. Aku mau semuanya. Sekarang aku bisa makan. Tinggal tunggu kebab, burger, dan takoyaki.